Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Bandung. Tentunya kembali lagi di channel YouTube-nya Diskominfo Kota Bandung dalam program Bandung Menjawab. Dan seperti biasa bersama saya Haris Bram selaku host Bandung Menjawab edisi hari ini di hari Rabu tanggal 22 Mei 2024. Dan untuk Bandung Menjawab kali ini masih diselenggarakan di Aula Rosyada Balai Kota Bandung. Dan seperti biasa kalau Bandung Menjawab sudah hadir, ini patut wargi Bandung simak nih karena pembahasan-pembahasan dengan narasumber-narasumber yang luar biasa yang lagi hits apa sih di pemerintahan Kota Bandung. Dan sekarang pembahasan kali ini nggak kalah pentingnya juga karena ini pembahasan jadi dari Dinas Kesehatan Kota Bandung ini bakal memperingati Hari Tembakau Sedunia. Tanpa tembakau sedunia. Dan di Hari Tanpa Tembakau Sedunia ini bakal ada program yang namanya tuh ini susah nyebutnya sebenarnya. iTalk, iTalk, Talk. Wah, ini nanti lebih lanjutnya di samping Aris sudah ada kedua narasumber yang luar biasa. Ini pertama ada Bapak Dinas Kesehatan Kota Bandung, ada Pak Anhar. Assalamualaikum Pak Anhar. Waalaikumsalam Kang Haris dan Awis semuanya. tepang sama Pak Anhar teh. Asa baru tadi kita teh ketemu ya. Udah ketemu lagi hari ini Pak Anhar. Pak Anhar sehat? Alhamdulillah Kang Bram Haris. Waduh, Kang Bram Haris ya. Tapi Pak Anar, ini Pak Anar nggak sendiri, ini juga ada Bu Sum ya dari Yakmi. Ini dari Pusat nih. Boleh memperkenalkan nama lengkapnya teh siapa Bu Sum? Saya namanya Sumaryati Aryoso Hmm. dari TCT Yakmi, Hmm. Tobacco Control Support Center dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Oh, luar biasa nih. Ini jadi dari Ikatan. Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Wow. Dari Bu Sum baru tinggal di Bandung. Di mana Bu Sum? Tinggalnya kebetulan di Jakarta. Di Jakarta. Aduh, alhamdulillah luar biasa menyempatkan hadir untuk Bandung Menjawab edisi kali ini ya. Ya, Betul. amin. Ya. Tapi sebelum ke Busum, Haris mau nanya dulu nih, yang tadi Haris bilang ke Pak Kadis bahwa Dinas Kesehatan bakal mengadakan kegiatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia yang bakal ngadain program iTalk gitu ya. Ini teh apa, Pak Kadis? Oh iya. Eh, Betul memang setiap tanggal 31 Mei dunia menyelenggarakan kegiatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Dari namanya saja kita sudah tahu ya bahwa ini tuh bertujuan untuk mengingatkan dunia tentang bahaya dari eh, produk-produk tembakau seperti rokok dan lain sebagainya. Nah, untuk tahun ini Kota Bandung mendapatkan keistimewaan nih karena diminta menjadi bagian sebagai tuan rumah dalam penyelenggarakan Ijtoh 2024. Nanti mungkin Bu Sum bisa dapat menjelaskan lebih detail ya Bu ya, apa itu kegiatan Ijtoh. Tapi poinnya adalah bagi kami di Dinas Kesehatan Kota Bandung ini kesempatan yang amat sangat baik Kang Haris ya untuk menyampaikan pesan ini kepada seluruh masyarakat yang ada di Kota Bandung. Diharapkan dengan kegiatan Ijtoh yang sangat beragam sejak tanggal 28 sampai 31 Mei, gemaknya akan terdengar kemana-mana dan itu bagian dari upaya kita mempromosikan bahaya merokok, kira-kira begitu. Mungkin lebih detailnya tentang Ijtoh, Busum bisa lebih menjelaskan. Nah, baik. Jadi intinya mah untuk meramaikan acara Hari Tanpa Bebas Tembakau ini ya. Nih, betul. Tapi Haris mau nanya nih langsung sama Bu Sum sendiri, Bu. Untuk Iqtoh ini sendiri temanya apa yang diangkat di tahun 2024 ini dan apakah memang ini rutin kegiatannya tiap tahun selalu ada atau seperti apa sih Bu Sum? Betul, jadi Ijtoh Indonesian Conference on Tobacco Health. Jadi Indonesia mau pilih tembakau atau kesehatan gitu. Nah, mudah-mudahan nanti kita khususnya Bandung akan memilih kesehatan ya. Jadi ini diselenggarakan sudah lama, sudah sejak tahun 2014 di berbagai kota ya, ada di Jakarta, kemudian pernah juga di Jogja dan Surabaya. Jadi itu setiap tahun, makanya sebetulnya begini,
setiap tahun WHO, Organisasi Kesehatan Dunia itu menyelenggarakan tema yang ditentukan tiap tahun, beda-beda. Nah, tahun ini temanya adalah dari WHO-nya Protecting Children from Tobacco Industry Interference. Jadi kita Indonesiakannya hentikan campur tangan industri tembakau demi perlindungan anak. Tiap tahun beda-beda ya. Nah, tahun lalu saya sedikit cerita tahun lalu ya, karena menarik. Tahun lalu itu diselenggarakan di Magelang karena di situ ada juga memang bagian dari jaringan pengendalian tembakau itu, dan kami dari YAKMI ini merupakan bagian dari jaringan pengendalian tembakau di Indonesia. Di Magelang itu menarik sekali karena petani tembakau merubah pertaniannya menjadi petani ubi seperti ubi Cilembu. Bahkan katanya lebih bagus. Dan mereka itu mendapatkan penghasilan yang lebih besar daripada waktu menanam tembakau. Sudah diekspor ke Jepang, bahkan kemudian ke Australia, dan ini menjajaki ke Amerika. Kemudian sekarang malah berkembang itu yang di bagian bawahnya itu diganti ubi, di atasnya sekarang diganti kopi dan lain-lain. Nah, tahun ini temanya tadi kan melindungi anak-anak dari intervensi industri tembakau atau rokok. Karena apa? Karena kita tahu bahwa industri tembakau itu atau rokok khususnya memang mencari anak-anak muda supaya mereka itu menjadi perokok. Karena kalau anak muda itu sudah mulai merokok, dia akan menjadi perokok seumur hidup karena kan nikotinnya itu adiktif. Jadi kayak kecanduan, jadi nggak berhenti merokok. Nah, karena itu mereka mempengaruhi anak-anak itu dengan iklan. Tahu kan ya? Iklan di media penyiaran di TV itu wow, keren-keren banget kan? Kemudian terutama untuk anak-anak muda itu yang di media daring. Dan itu tidak bisa di-stop kan, meskipun anak-anak pun melihat. Kalau pornografi, porno aksi katanya harus 18 tahun. Kalau ini kan belum ada aturannya. Dan itulah kemudian WHO melihat bagaimana pengaruh dari industri rokok atau tembakau ini mempengaruhi anak-anak muda, dan karena itu bagaimana melindungi mereka. Tuh. Jadi untuk melindungi anak-anak ya Dari dari intervensi industri tembakau ini ya, betul. ya, Tapi Bu betul. Sum, tadi kan Bu Sum menyampaikan ada kota-kota besar juga yang apalagi toh ini udah diselenggarakan sebelum-sebelumnya gitu. Ini ke-9 Ini sekarang, ke-9 tuh. ya. Nah, untuk tahun 2024 kenapa kok Bandung yang Ya. dipilih? Apakah karena Bandung misalkan wah ini datanya paling banyak nih, atau sesuai apa sih kok dipilih Bandung, Bu? Ya, memang ini menarik sekali ya, karena Bandung ini kan remajanya banyak, pemuda-pemudanya banyak, universitas banyak. Tetapi yang istimewa juga karena Bandung ini KTR-nya sudah ada. KTR itu kawasan tanpa rokok. Itu sudah ada perdanya nomor 4 tahun 2021. Jadi nanti Pak Kadis bisa menceritakan lah KTR di sini, dan sudah di mana-mana itu. Puskesmas, tempat, karena ada 7 kawasan yang harus KTR. Tempat pendidikan, tempat penitipan anak, nanti bisa diceritakan oleh Bapak Kadis. Karena itu menarik sekali, makanya kita ambil ke Bandung ya. Supaya apa? Supaya masyarakat di sini, terutama pemuda-pemudanya itu menyadari bahwa merokok itu tidak sehat, tidak baik. Apalagi sekarang kan uang kuliah naik ya. Wah, kalau uang kuliah naik apalagi ya jangan beli rokok lah. Itu misalnya. Karena itu kita senang sekali bisa di Bandung, dan alhamdulillah nih Pak Kadis sambutannya baik sekali. Jadi kami merasa didukung, dan juga kami sudah bertemu dengan Sekda ya, Bapak Sekda, sambutannya juga baik sekali. Jadi itu mungkin salah satu alasan juga karena di Bandung sendiri udah memiliki beberapa tempat KTR gitu ya Bu ya. Jadi dipilihlah Bandung sebagai tuan rumah IKTOH 2024 ini. Nah, karena ini mumpung nyambung nih ngobrolin masalah KTR. Nah, Haris mau nanya sama Pak Kadis, Pak. Kalau untuk implementasi dari program KTR yang ada di Kota Bandung sendiri, Ya. sejauh ini seperti apa Pak Kadis? Ya, Kang Haris,
kawasan tanpa rokok tuh tadi disebutkan oleh Ibu ada 7 tatanan ya. Jadi tempat pendidikan, fasilitas kesehatan, tempat kerja, tempat ibadah, tempat bermain anak, angkutan umum, tempat lain yang ditentukan oleh wali kota. Jadi tantangannya memang tidak mudah Kang Haris. Kalau di fasilitas kesehatan mungkin kita bisa memaksa. Sangat masuk akal kalau fasilitas kesehatan jadi kawasan tanpa rokok. Di tempat pendidikan juga alhamdulillah dengan dukungan dari Dinas Pendidikan dan sektor-sektor lain, kita relatif bisa menegakkan dengan cukup baik. Pada awal-awal memang ada temuan-temuan ya. Di awal sekali itu bahkan di ruang guru ada asbak misalnya begitu. Alhamdulillah kesininya sudah tidak ada lagi. Bahkan dulunya kita menemukan di kelas saja ada asbak, kan itu rada konyol. Tapi alhamdulillah sekarang sudah tidak ada. Memang, nah yang tantangan paling besar di angkutan umum, di kendaraan umum, kemudian di tempat ibadah. Jadi ini masih dalam perjuangan relatif panjang lah untuk kita perjuangkan. Tahun 2023 tim kami, tim KTR ini memeriksa hampir 2000 lokasi terkait 7 tatanan tadi. Memang alhamdulillah hasilnya baik, sekitar 85% itu memenuhi persyaratan. Sisanya memang belum memenuhi persyaratan. Tapi tentu saja bisa kita bayangkan di 7 tatanan itu kita baru memeriksa 2000. Ini memang PR panjang kita karena ternyata cukup efektif hasilnya. Didatangi tim, diingatkan, ada edukasi, ada interaksi. Alhamdulillah sudah di tempat-tempat yang didatangi, alhamdulillah ada perbaikan. Nah, sekaliannya nyambung terkait data barangkali Kang Haris, saya mau menguatkan apa yang disampaikan Ibu terkait kenapa Bandung dipilih. Jawa Barat itu kalau lihat persentase perokok berdasarkan hasil penelitian itu ada di ranking ketiga. Yang pertama itu Lampung 34,8%, Nusa Tenggara Barat itu 32,7%, Jawa Barat itu 32,78% dari sisi persentase. Ketiga berarti. Betul. Tapi kalau dari sisi jumlah untuk provinsi ya, dari sisi jumlah kan penduduk Jawa Barat 50 jutaan kalau nggak salah sekarang. Kalau sisi jumlah Lampung itu paling penduduknya berapa? Sekitar 10-11 jutaan lah. Nusa Tenggara Barat lebih sedikit lagi. Dari sisi jumlah pasti juara Jawa Barat. Nah, Bandung ternyata lebih tinggi dari Jawa Barat. Hasil survei yang kami laksanakan Bandung itu 33,3%. Jawa Baratnya 32, Bandung 33,3%. Artinya perokok Bandung lebih banyak dibanding secara persentase lebih tinggi dibanding Jawa Barat. Makanya adanya kegiatan ini insya Allah menguatkan informasi kepada masyarakat tentang bahaya merokok. Apalagi temanya sangat tajam tadi ya Bu ya. Lindungi anak dari campur tangan industri tembakau, itu menurut saya sudah sangat tajam. Karena kita tahu bahwa anak sebagian besar kemudian menjadi korban karena mereka menjadi perokok pasif. Betul. Tapi Pak Kadis, kan ini sesuai dengan tema yang diadakan saat ini terkait anak-anak juga ya. Dari pemerintah Kota Bandung sendiri ada nggak sih untuk dukungan kepada kota layak anak sendiri ini seperti apa nih Pak Kadis? Ya, ini juga relate dengan apa yang kita lakukan. Tahun kemarin itu kita dapat penghargaan Kota Layak Anak Madya tahun 2021. Tahun 2024 ini pengennya naik nih jadi Nindya ya. Moga-moga ini bisa terwujud. Rasanya ikhtiarnya sudah dilaksanakan Kang Haris. Rumah RSUD Bandung Kiwar itu dapat predikat lembaga penyedia layanan ramah anak. Kemudian Puskesmas Garuda dapat predikat pelayanan ramah anak tahun 2023 kemarin. Serta ada Taman Tongkeng contoh saja itu ruang bermain ramah anak. Itu semua mendukung. Salah satu syaratnya yaitu jelas ya. Jadi kalau di ruang bermain ramah anak di Taman Tongkeng jelas sudah tidak ada lagi perokok. Dan moga-moga kita semua konsisten menjaga ini gitu Kang Haris barangkali. Jadi udah diterapkan lah ya Pak Kadis. Apalagi tadi ketika Pak Kadis tempat-tempat bermain anak itu udah tidak boleh khususnya yang ada di Kota Bandung. Nah kembali lagi ke Ihtok ini nih, Ihtoh ya. Aduh agak sulit nih Bu Sumaris manggilnya. Ihtoh.
untuk rangkaian acaranya sendiri nanti apa yang bakal disuguhkan dan apa yang membuat beda? Apalagi ini kan Bandung udah ke-9 ya, kata Bu Sum tadi ya, kota ke-9. Apa yang bakal dibedakan tahun ini dan seperti apa konsepnya, Bu? Ya sebetulnya gini ya, Hmm. di Itsto sendiri ini 29-30 Mei nanti saya. Tetapi pada pra Itsto 28 Mei itu ada namanya Youth Forum. Jadi khusus untuk pemuda-pemuda. Nah, itu ada presentasi dan diskusi dalam satu hari tanggal 28 itu. Ditampilkanlah yang mereka yang tokoh-tokoh muda ini yang presentasi maupun menjadi moderator dan juga ada ahli yang mengemukakan bagaimana sih bahaya rokok itu terhadap kesehatan. Itu satu hari lalu ada deklarasi dari para pemuda ini. Nanti deklarasinya ini akan dibacakan juga pada waktu Itstoh-nya. Lalu tanggal 29 itu dan 30 itu Itstoh. Ada dari sambutan dari Menteri Kesehatan, ada dari Menteri Pemberdayaan Perempuan, Wakil Menteri Kesehatan dan sebagainya. Juga ada yang dari luar negeri, dari tokoh. Nah, kemudian lah dibahaslah permasalahan-permasalahan rokok di Indonesia ini dan bagaimana sih terutama tadi ada juga presentasi industri tembakau itu bagaimana sih pengaruhnya? Nah, itu akan dikemukakan memang ada dari jaringan itu yang memang tentang anak, pengaruh tembakau pada anak ya. Kemudian pada 2 hari itu juga ada namanya presentasi dari hasil-hasil penelitian. Kan dari berbagai universitas dan sebagainya itu ada hasil penelitiannya dipresentasikan baik secara oral, lisan, seperti diskusi-diskusi seminar begitu, ada juga poster. Lalu pada tanggal 31, jadi pada tanggal 30 sore kemudian ditutup. Tanggal 31-nya nanti ini miliknya dari Dinas Kesehatan lagi. Karena peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia di Bandung motornya adalah dari Dinas Kesehatan. Nanti akan diceritakan lah. Jadi ini memang mudah-mudahan kerjasama yang baik antara dua institusi ini ya, pelaksanaannya tentu didukung jaringan semuanya. Bahkan kita berharap juga ada dinner yang diselenggarakan dari Pemda Bandung gitu. Mudah-mudahan dengan ini itu akan tersebar bagaimana pengaruh industri rokok ini kepada masyarakat khususnya pemuda. Kalau kita lihat ya dari kami ada ini penelitiannya bagaimana anak-anak remaja ini terpengaruh kalau dia melihat iklan terjadi merokok. Apalagi sekarang ada lagi yang bukan rokok biasa saja, tetapi rokok elektronik. Saya kira di sini juga udah mulai ya. Udah banyak di mana-mana berkebul-kebul gitu ya, berkebul-kebul asapnya. Nah ini juga seolah-olah mereka bangga tidak merokok tetapi dengan vape, tetapi itu bahayanya tidak lebih kurang daripada rokok biasa. Jadi memang ada acara khusus untuk pemuda 1 hari, 2 hari Itstoh, lalu yang 1 hari lagi Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Oh, berarti sampai akhir bulan bakal rangkaian acaranya ini ya. Nah, Haris mungkin mau nanya sama Pak Kadis. Pak Kadis kan tadi kata Bu Sum sendiri di tanggal 31 itu Kota Bandung yang bakal menggebiarkannya juga nih acara Iqtoh ini. Persiapannya sendiri seperti apa nih dari Dinas Kesehatan Kota Bandung? Ya, tempatnya di Taman Dewi Sartika ya, insya Allah kita akan bikin panggung, kemudian ada stand-stand, ada informasi dan lain sebagainya, ada sejumlah rangkaian kegiatan, baik yang sifatnya hiburan maupun edukasi. Tapi detailnya nanti saya tidak akan ceritakan di sini Kang Haris, nanti nggak jadi surprise. Kami mengundang para teman-teman wartawan untuk datang saja lah, termasuk Kang Haris. Nanti kalau Kang Haris datang kita kasih tempat VIP ya. Oh jadi MC. Oke, itu Ya, tanggal jadi 31 ya. 31-nya tempatnya deket kok di situ ya, di Mhm. Taman Dewi Sartika. Kami mengundang teman-teman wartawan untuk datang semuanya untuk menyaksikan berbagai rangkaian kegiatan terkait
peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia di Kota Bandung. Betul. Tapi Pak Kadis, ini kan menarik juga nih. Tadi kata Bu Sum sendiri mengatakan selain sasarannya untuk anak-anak biar tidak terinterferensi gitu kan. Mm-mm. Untuk para remaja-remaja yang ada di Kota Bandung juga Pak Kadis sendiri mengharapkannya Iya, seperti apa sih Pak Kadis? ya, ini memang sebuah challenge yang luar biasa ya, yang Kang Haris ya. Bagaimana mengedukasi anak-anak muda agar memahami tentang bahaya tembakau ini. Saya senang sekali karena ada ruang youth forum ya, Bu ya, untuk anak-anak muda mereka bisa menyampaikan pemikirannya tentang bahaya merokok ini. Kemudian juga yang paling penting mungkin kita dapat informasi ini dari anak muda langsung tentang bagaimana dalam tanda kutip ya budaya merokok di kalangan pemuda. Karena kata Bu Sum tadi merokok itu kan menjadi edik ya Bu ya, jadi kecanduan. Tapi bukan sesuatu yang tidak mungkin disembuhkan. Di Kota Bandung sendiri sudah ada klinik berhenti merokok Kang Haris. Saat ini ada 6 puskesmas yang sudah kita siapkan. Eh, bahwa realitas banyak anak muda yang merokok itu memang kenyataan yang bisa kita lihat sehari-hari. Tapi insya Allah kita akan berupaya agar ini bisa dikurangi atau ditanggulangi. Dan kita ingin mulai dari anak-anaknya dari. Tapi sejauh ini Dinas Kesehatan udah kolaborasi dengan atau eh, bermitra dengan siapa Ya, misalkan? Satgas KTR itu terdiri dari berbagai institusi, termasuk juga aparat-aparat penegak Perda. Karena tadi kan sudah disampaikan kita punya Perda tentang KTR nomor 4 tahun 2021. Eh, Dan meskipun mungkin belum dipublish secara besar-besaran, tapi kami insya Allah terus bergerak. Jadi teman-teman Satgas KTR termasuk Satpol PP dan lain sebagainya, insya Allah datang ke sekolah-sekolah, kemudian mengadakan edukasi. Namanya juga Satgas ya, ada aksi yang dilakukan meskipun saat ini lebih banyak persuasif aksinya. Gitu. Jadi insya Allah kita akan menyasar terus anak-anak muda baik di sekolah maupun di perguruan tinggi dan di tempat-tempat lain. Tuh, apalagi kalau nggak salah untuk penilaian kota layak anak itu teh sekolah teh nggak boleh ada berapa meter warung yang masih jual Betul. rokok dan sebagainya gitu. Ada Itu masih ya sampai aturannya. sekarang ya Pak Kadis ya? Masih dalam ya? perdanya memang disebutkan. Termasuk iklan rokok juga tidak boleh ada di area sekolah dan Nah, sekitarnya. betul. Nah, harus menanya lagi sama Bu Sum. Bu Sum, boleh Bu Sum sendiri untuk mempromosikan kembali nih, kenapa wargi Bandung harus datang nanti ke acara IHTOH 2024 yang diselenggarakan di Bandung ini? Mangga Bu Sum. Ya, terima kasih. Tentu kami sungguh merasa dan berharap bahwa ini akan sukses. Jadi hadir di acara itu meskipun memang tidak terlalu banyak ya karena memang agak terbatas gitu. Jadi dengan dukungan Kepala Dinas Kesehatan dan jajarannya, di sini ada staf-stafnya hebat-hebat. Bahkan ini dari Bapak dari Dikbud Distik apa? Dinas Pendidikan. Disdik ya, oke. Hadir juga. Nah, nanti tentu kita berharap Youth Forum itu akan menghasilkan deklarasi yang sangat-sangat mendukung untuk kegiatan KTR di Bandung, khususnya bagi para remaja dan pemuda. Misalnya tadi, memang ada aturan Pak ya, tidak boleh ada iklan di sekitar sekolah. Syukur-syukur tidak boleh, maaf, syukur-syukur ada larangan iklan semua di luar ruang. Jadi bukan hanya di dekat sekolah, tapi juga di lain-lain tempat. Itu tentu sangat membantu. Apalagi kalau videotron ya. Wah, videotron yang menarik itu kalau ditayangkan di jalan-jalan besar ya jangan sampai gitu ya. Nah itu. Kemudian tentu kita berharap nanti atas partisipasi masyarakat Bandung itu akan meramaikan IHTOH ini dan akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik bagi penerapan KTR. Bahkan tadi yang disebut Pak Kadis, usaha berhenti merokok di puskesmas, memang berhenti merokok itu tidak gampang. Yang penting adalah dari motivasi diri. Jadi itu juga perlu disadari, jangan terus, oh sudah ke UBM kok tidak berhasil, karena itu tergantung motivasi diri. Jadi banyak sekali yang kita harapkan bagi masyarakat Bandung untuk meramaikan ini, termasuk media-media ini yang hadir pada hari ini dan sebagainya, supaya bergaunglah apa sih IHTOH.
Indonesian Conference on Tobacco Health, pilih sehat atau tembakau itu yang menyebabkan penyakit. Nah, kalau nanti tadi kan sudah ada layak anak sudah naik ya peringkatnya. Kemudian ramah anak itu tentunya ramah di sekolah, yang tentunya sekolah-sekolah dilarang Pak Kadis ya. Karena memang masih ada juga ya, maaf ya. Ya gurunya udah dari dulunya merokok, udah kecanduan, jadi agak susah juga. Tetapi tentu ini sangat baik sekali untuk bisa kita hayati bersama demi anak-anak kita yang akan datang. Mohon maaf, kemarin itu kan ada berita ya Pak ya, generasi Z itu berapa persen coba? Tidak sekolah dan tidak bekerja. Apalagi tidak sekolah, tidak bekerja lalu merokok. Apa masa depannya gitu loh. Padahal kita mau ke generasi emas gitu loh. Jadi ini memang suatu masalah kita bersama yang kita harus tanggulangi bersama, dan kalau kita tidak berusaha sekarang, kapan lagi? Betul. Kalau nggak berusaha sekarang, kapan lagi? Ya, betul. Bu Sum, terima kasih banyak loh Bu Sum juga udah menjadikan Bandung tuan rumah di tahun 2024 ini. Mudah-mudahan nanti acara iftahnya lancar dan harus lebih baik di antara kota-kota lain ya, gitu ya. Amin ya. Terima kasih Bu Sum. Tapi terakhir nih closing statement dari Pak Kadis, dari Kadinkes seperti apa Pak? Harapan dan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kota Bandung, Mangga? Iya, untuk masyarakat Kota Bandung nanti tinggal tanggal 31 silakan datang beramai-ramai ke Taman Dewi Sartika. Kita ikut memeriahkan peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Kalau untuk pelaksanaan konferensinya sendiri, insya Allah nanti bisa diakses di YouTube atau di media sosial yang lainnya ya Bu ya, karena memang materi-materinya tampaknya relatif serius. Jadi hayu kita meriahkan. Info tambahan Kang Hari, saya ingin menyampaikan bahwa kita sekarang sedang merintis pembentukan kampung KTR. Jadi di Kota Bandung baru satu nih, baru di RW 8 Kelurahan Kebon Gedang. Di situ ada Satgas KTR tingkat RW, kemudian ada saung merokok memang, tapi di luar rumah dan di sekelilingnya itu taman luas. Jadi kalau untuk bapak-bapak yang masih pengen merokok ya silahkanlah, tapi sudah tidak boleh lagi di dalam rumah. Soknya di saung gitu, ngarumpul gitu. Kemudian yang menarik adalah warungnya itu memang masih menjual rokok, belum bisa dihilangkan, tapi tidak memperlihatkan dagangan rokoknya, jadi disumputkan gitu Kang Haris. Kemudian sudah tidak ada iklan rokok lagi di situ. Tadi menjawab yang Bu Sum maunya seluruh Kota Bandung, saya setuju ya Bu ya. Luar ruang itu sudah tidak ada iklan merokok, moga-moga. Dan anak-anak di bawah 18 tahun tidak boleh membeli. Ya, betul. moga-moga seluruh dari satu RW ini nanti berkembang menjadi 1.900 RW lainnya, semuanya jadi kampung KTR. Dan mudah-mudahan juga di ruangan ini mah nggak ada perokok ya. Alhamdulillah semuanya syariat ya Kang ya. Saat ini tidak ada, insya Allah saat ini. Alhamdulillah. Pak Sekdis, Pak Sekdis ketahuannya curiga nih. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Anhar dan juga Bu Sum. Mudah-mudahan sekali lagi acara ini bisa berjalan meriah dan juga sukses terus, dan salam juga untuk keluarga besar dari Yakmi ya, dan juga dari Dinas Kesehatan Kota Bandung. Dan terima kasih juga untuk warga Bandung yang sudah menyimak acara Bandung Menjawab di YouTube-nya Diskominfo Kota Bandung. Makanya tetap stay terus di YouTube-nya Diskominfo karena informasi-informasi seputar Kota Bandung ada di sini. Makanya tetap stay. Haris pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.